Pemirsa, pemerintah pusat memastikan penanggulangan banjir dan longsor di Sumatera merupakan prioritas nasional. Dengan begitu ada jaminan bahwa dana dan logistik disediakan oleh pemerintah pusat. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat siang Anwar. Anwar, apa langkah pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan banjir dan juga longsor di 3 wilayah ini? Ya, Andrew, sejak awal Presiden Prabowo Subianto ini sudah memerintahkan jajarannya untuk memastikan agar penanggulangan bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, ini dilakukan secara cepat, efektif, dan juga responsif. Kita tahu pada saat update perkembangan yang dilakukan di Lanut Halim Perdana Kusuma yang dilakukan oleh sejumlah pejabat, salah satunya adalah Pratikno. Ini Menko PMK Pratikno yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinir penanggulangan bencana yang terjadi di Sumatera ini, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memperlakukan bencana hidrometeorologi banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat sebagai prioritas nasional, termasuk menjamin dana dan juga logistik ini tersedia dan juga memadai untuk penanggulangan bencana yang terjadi, dan tentunya juga untuk membantu penanganan yang dilakukan juga oleh pemerintah daerah. Presiden Prabowo Subianto ini sudah menginstruksikan seluruh jajarannya, baik itu BNPB sebagai leading sektor penanggulangan bencana, lalu kemudian kementerian terkait TNI Polri, termasuk juga BUMN, untuk fokus kepada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan penyelamatan dan juga evakuasi korban, apalagi hingga saat ini masih ada sekitar 500-an orang yang masih hilang begitu. Lalu kemudian yang kedua fokusnya adalah mendistribusikan bantuan sampai ke daerah-daerah terdalam. Tentunya dalam proses pendistribusian bantuan ini yang juga menjadi penting adalah perbaikan infrastruktur vital, terutama misalnya jalan, karena memang ada sejumlah daerah yang akses daratnya terputus, sehingga ini juga menjadi penting untuk kemudian pemulihan berbagai akses ini, dan ini sudah dilakukan oleh jajaran terkait untuk membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolir. Lalu kemudian ini artinya adalah pemerintah sudah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk melakukan penanganan bencana yang terjadi, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi, bahwa ini adalah prioritas nasional. Ada dua hal tadi seperti yang saya sebutkan, Andro. Yang pertama adalah berkaitan dengan logistik, yang kedua adalah berkaitan dengan pendanaan. Nah, terkait dengan logistik ini, Pratikno mengatakan bahwa pemerintah ini sudah mengirim bantuan logistik, baik itu bantuan yang dibutuhkan untuk proses evakuasi atau penyelamatan, dan juga bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak di lokasi pengungsian. Ini jumlahnya sudah lebih dari 500.000 ton, dan ini tentu akan berkembang seiring dengan bantuan yang terus dikirimkan kepada masyarakat yang terdampak bencana di 3 provinsi tersebut. Dan untuk pengiriman bantuan ini, karena memang ada daerah-daerah yang sempat terisolir begitu karena akses darat yang belum pulih, ini dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dengan mengerahkan helikopter yang bisa mendarat di wilayah-wilayah yang terdampak yang sulit akses daratnya, lalu kemudian juga dengan airdropping menggunakan pesawat, dengan mengerahkan TNI dan juga stakeholder lainnya. Kemarin juga sempat ada keluhan terkait dengan airdropping ini, namun pemerintah berjanji terus melakukan evaluasi agar bantuan ini layak diterima oleh masyarakat, termasuk juga dengan mengerahkan kapal-kapal, karena ada beberapa daerah yang bisa diakses lewat pesisir, karena kapal-kapal ini tentu muatan untuk bisa mendistribusikan logistik dan juga bantuan ini tentu lebih besar, sehingga ini bisa membantu meringankan beban masyarakat di wilayah yang terdampak. Termasuk misalnya ada stok cadangan beras di gudang-gudang Bulog yang ada di daerah. Ini sebenarnya disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian ini mencukupi, tetapi untuk mengeluarkan beras tersebut, beras stok tersebut dari gudang tentu ada prosedurnya, dan ini juga sudah dimudahkan, tinggal bersurat kepada Bappenas dan nanti juga akan dibantu oleh pemerintah pusat, sehingga beras-beras ini bisa disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar dari masyarakat. Begitu juga dengan misalnya BBM dan juga listrik. Kemarin Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, sudah melapor juga kepada Presiden Prabowo Subianto hasil kunjungannya ke sejumlah daerah yang terdampak bencana. Bahlil menjanjikan Sabtu ini misalnya aliran listrik ini bisa kembali normal di wilayah-wilayah yang terdampak oleh bencana yang terjadi. Sementara BBM, ia menjamin sebenarnya stok ada, tetapi kemudian menjadi masalah adalah pendistribusiannya. Bahlil mengatakan bahwa pendistribusian ini terus dilakukan semaksimal mungkin. Kita lihat juga sejumlah truk tangki dari Pertamina ini sudah mulai menembus daerah-daerah yang sebelumnya sempat terisolir, dengan harapan ini bisa terpenuhi, karena BBM ini juga menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto pada saat ia ke daerah yang menjadi keluhan masyarakat, kan ini terkait dengan distribusi BBM ini juga menjadi catatan dari Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian terkait dengan pendanaan, nah dana ini juga menjadi penting untuk bisa mengcover penanggulangan bencana. BNPB sendiri misalnya memiliki anggaran 500
miliar yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana. Lalu kemudian APBN ini ada alokasi dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencana. Dan ini ketika nanti kurang begitu ya dan dibutuhkan penambahan, pemerintah pusat berjanji, ini Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek mengatakan bahwa nanti akan ditambah ketika dana siap pakai ini kurang. Dan ini tentunya menjadi penting juga untuk mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh kementerian lembaga yang saat ini sudah terjun di garda terdepan untuk penanggulangan bencana yang terjadi di 3 wilayah tersebut. Nah, pendanaan ini salah satunya juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, daerah bantu daerah. Karena di setiap daerah itu kan punya alokasi dana belanja tak terduga. Tetapi di sejumlah daerah yang terdampak bencana ini karena sudah akhir tahun, BTT mereka ini sudah menipis. Nah, ini sudah ada payung hukum yang dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian berupa surat edaran ke seluruh daerah dan juga sudah disosialisasikan, yang mana surat edaran tersebut ini memperbolehkan daerah yang BTT-nya masih ada atau masih ada simpanan ini bisa membantu daerah yang terdampak bencana. Dan ini juga sudah dilakukan oleh sejumlah daerah, misalnya seperti Jawa Timur yang sudah mengalokasikan dana mereka untuk membantu daerah terdampak bencana. Ini sudah ada payung hukumnya sehingga bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang memiliki simpanan yang memadai untuk membantu mereka yang terdampak bencana di 3 wilayah tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini kan dikatakan menjadi prioritas nasional seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kenapa ini tidak ditetapkan statusnya sebagai tanggap darurat nasional? Ini sudah dijawab juga oleh Pratikno bahwa yang penting saat ini pemerintah sudah memaksimalkan begitu ya apa yang sudah dimiliki, sumber daya yang sudah dimiliki oleh pemerintah pusat untuk membantu daerah. Begitu juga yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa yang penting saat ini adalah penanganannya, dan pemerintah pusat sudah melakukan penanganan semaksimal mungkin untuk membantu penanggulangan bencana dan juga nanti proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ini tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat nasional. Tapi kalau kita lihat begitu ya, yang ditetapkan sebagai statusnya tanggap darurat nasional itu hanya ada 2 sejak tahun 2000-an, itu hanya ada 2, yaitu tsunami di Aceh, lalu kemudian juga COVID-19. Nah, yang pasti adalah penanganan ini seperti yang disampaikan tadi adalah bagaimana dana dan logistik ini tercukupi untuk mengatasi kesulitan masyarakat terdampak bencana di 3 daerah tersebut. Dan untuk selengkapnya penegasan dari pemerintah, berikut kita simak bersama pernyataan dari Menko PMK Pratikno. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga. Ya, saat ini jumlah korban kalau kita lihat ini sudah 846 orang, sedangkan 500-nya ini masih hilang, artinya ada potensi peningkatan jumlah korban ini. Tetapi yang pasti bagaimana kemudian penanggulangan bencana ini bisa dilakukan sebaik mungkin, dan setelah ini yang akan dilakukan juga adalah tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Seperti yang disampaikan juga, ini ada tahapan 100 hari, lalu kemudian tahapan 1 tahun untuk memberikan harapan kepada masyarakat terdampak agar mereka bisa membangun kehidupannya kembali begitu ya setelah bencana yang terjadi. Tetapi yang juga penting adalah ditegaskan juga oleh pemerintah bahwa sepakat bahwa bencana ini tidak hanya terjadi akibat faktor cuaca atau siklon senyar saja, tetapi juga terjadi akibat kerusakan lingkungan. Untuk itu pemerintah serius untuk menindak begitu ya pihak-pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan bencana yang menimbulkan korban yang cukup banyak di 3 wilayah tersebut. Dan ini sudah dilakukan juga, tadi kita lihat ada Kementerian Kehutanan, lalu kemudian kepolisian yang sudah bekerja mendalami permasalahan ini untuk menelusuri gelondongan-gelondongan kayu ini sebenarnya dari mana, lalu kemudian juga bagaimana menelusuri bagaimana memperbaiki tata kelola hutan begitu. Kemarin juga sudah dicecar Menteri Kehutanan oleh DPR terkait dengan tata kelola hutan ini. Dan juga ini tadi kami juga sempat berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara bahwa ia mengatakan pemerintah saat ini
tengah berusaha menata baik itu sawit, tambang dan lain sebagainya begitu ya, sehingga ini bisa dilakukan perbaikan ke depan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi ini bisa diperbaiki. Salah satunya adalah dengan adanya Satgas PKH yang sudah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025 ini. Tinggal kita awasi bagaimana instruksi Presiden ini bisa dijalankan oleh bawahannya dengan baik sehingga tidak terjadi lagi peristiwa serupa yang menimbulkan kedukaan bagi masyarakat di Indonesia. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Andro. Baik, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.